Mataram yang sekarang Jogja itu punya kedekatan dan punya chemistry sejarah yang panjang. Solo rame, bahkan sampai depan teras rumah dia. Kalau sekarang sepi, malah hanya sebagai tren belaka bagi kaum muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Saudara sebangsa dan setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berjumpa lagi di channel Jaga 7. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa setiap tahunnya ada satu acara yang diadakan oleh klan Ba'alwi. Acara itu menjadi suatu acara rutinan tahunan bagi klan Ba'alwi. Salah satunya adalah Haul Solo. Haul Solo yang diadakan tahun ini itu agak menarik kalau kita lihat dari perspektif yang berbeda-beda. Adanya isu nasab ini berdampak signifikan terhadap ramenya pengunjung di Haul Solo. Seperti yang diungkapkan oleh seseorang warga yang rumahnya di sekitar lokasi, yang mengeluhkan bahwa kalau tahun kemarin itu Haul Solo rame, bahkan sampai depan teras rumah dia. Kalau sekarang sepi, tidak sampai depan teras rumah dia. Itu fakta real di lapangan, bahwa secara saksi yang ada di situ sendiri Haul Solo itu sepi. Dan juga saudara sebangsa setanah air, fenomena Haul Solo ini juga diwarnai oleh didereknya mobil-mobil yang parkir sembarangan di sekitar situ. Nah, juga para pentolan-pentolan Ba'alawi dari Hadramaut, Yaman, yang bertolak ke Solo, yang katanya putranya Habib Umar Al-Hafiz pun juga ikut meramaikan. Namun pada faktanya, secara data statistik di Solo tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya itu ramai pengunjung. Tahun sekarang saja yang agak sepi. Nah, saudara sebangsa dan setanah air, melihat fenomena ini tentunya patut kita syukuri bahwa kesadaran yang paling utama adalah kesadaran para muhibbin, yang doktrin tertancap pada alam bawah sadar para habib-habib ini adalah utusan Tuhan, dan para habib-habib ini adalah turunan Nabi asli. Itu semakin kesini semakin menurun. Banyak yang sadar dan banyak pula yang menggunakan akal sehatnya kemudian melihat suatu persoalan ini dengan jernih. Itu fakta-fakta yang ada di lapangannya. Nah, kemudian yang tidak sopan lagi adalah mencamplok kota Solo itu dinisbatkan kepada Habib Ali Al-Habsyi yang katanya pengarang Simtuduror. Nah, akhirnya efek kedepannya kalau ini dibiarkan terus menerus, turut muncul di berbagai daerah yang mencamplok daripada nama kotanya. Misalkan nanti ada Haul Palembang, kemudian ada Haul Cilacap, nanti ke situ arahnya. Nah, kemudian arahnya pasti seperti yang diocehkan oleh Habib Hasan, yang Indonesia katanya pintu tarim, itu benar-benar terjadi. Itu arahnya ke situ. Jadi makam-makam palsu sudah dibangun, kemudian pencamplokan nama kota yang dinisbatkan kepada Habib Ali Al-Habsyi. Bahkan nanti muncul sejarah-sejarah baru bahwa kota Solo itu
Kalau nggak ada Habib Ali Al-Habsyi, tidak ada Islam di situ. Islam tidak berkembang di situ. Islam tidak menyebar di situ. Nanti ada seperti itu. Dan kemudian efek-efeknya pasti banyak, banyak sekali. Ini nyata dan real dan tidak disadari secara akal sehat oleh para muhibbin termasuk ya, bahwa kota Solo itu kota yang penuh dengan sejarah panjang daripada bumi Nusantara ini. Kerajaan Surakarta dengan kerajaan Mataram yang sekarang Jogja itu punya kedekatan dan punya chemistry sejarah yang panjang, punya suatu latar belakang yang harus dimengerti oleh segenap rakyat Indonesia, bukan hanya sekedar sebagai Hol Solo, tapi punya sejarah panjang yang benar-benar mencerminkan bagaimana perjuangan para ulama, perjuangan para raja, perjuangan para pahlawan yang tatkala itu berjuang untuk membebaskan warga Nusantara dari penjajahan-penjajahan yang ada. Kita patut bersyukur atas statistik Solo tahun kemarin, tahun yang kemarinnya lagi terkait Hol Solo itu sekarang agak menurun. Kalau kita lihat dari video-video yang beredar di beberapa platform media itu memang seperti rame, karena itu melakukan videonya itu di depannya, di sampingnya, di depannya, di sampingnya. Malah menurut saya Hol Solo ini tak cari manfaatnya tidak ada, malah hanya sebagai tren berakal bagi kaum muda. Ini di generasi Z kan ada istilah yalilin, itu kan sound dari satu platform media, hanya buat tren seperti itu, hanya ada tren seperti itu. Kemudian merekam kamera disorotkan kepada kaum Hawa disorotkan kepada kaum Adam. Ya adanya seperti itu, tidak ada manfaatnya. Bahkan saudara sebangsa setanah air, kalau kita lihat dari sudut pandang lain, banyak orang yang jauh-jauh yang seharusnya menjadi suatu kewajiban untuk menafkahi keluarganya harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk berkunjung ke Hol Solo, seperti dari Kota Malang, dari Palembang, dari Cilacap, bahkan untuk menghadiri Hol Solo. Ya, kalau kita dilihat secara perspektif keagamaan yang damai, harusnya jangan Hol Solo doang yang di-holy, tapi jangan lupa bahwa wali-wali Songo ini fakta sejarah yang menyebarkan Islam di Indonesia, bukan dari kalangan Habib yang bermarga. Itu tentunya yang perlu dan patut untuk dipelajari oleh para generasi Gen Z. Dan bahkan saudara sebangsa setanah air, setelah selesainya Hol Solo itu, ya tentunya karena ada kerumunan orang, ya pasti meninggalkan sampah-sampah yang berjajaran. Banyak sekali sampah-sampah setelah Hol Solo, ya, yang membuat kotor daripada kota itu, membuat resah warga, membuat suatu PR, kerjaan tambahan bagi lembaga yang terkait untuk membersihkan daripada sampah yang ada. Sebenarnya Islam sudah real ya. An-nadhafatu minal iman itu hadis yang real, hadis yang sahih, bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman. Kita menghadiri Hol yang notabene tidak wajib, bahkan meyakini para Habib yang ada di Indonesia keturunan Nabi, padahal secara data dan perspektif kajian kitab terputus. Kita wajibkan itu semua karena kita melihat rukun iman dan rukun Islam. Yaitu jadinya seperti itu, meninggalkan jejak-jejak kotor. An-nadhafatu minal iman tidak diperhatikan, adanya yang penting mangkat Hol, ya, dapat tren ini,
ikut guyong-guyong rame-rame. Ya, ini dapatnya apa? Ini kan kita tidak berpikir secara akal sehat. Nah, saudara sebangsa setanah air, bahwa Hall Solo juga tidak seperti tahun-tahun yang kemarin, seperti halnya dihadiri oleh tokoh-tokoh politik besar, tokoh-tokoh politik berpengaruh, hanya dihadiri oleh calon wali kota Solo dan juga dihadiri oleh Anies Rashid Baswedan yang belum beruntung menjadi presiden RI. Jadi perbedaan signifikan ini real dan nyata, baik secara statistik kota Solo sendiri, baik secara saksi yang ada di lapangan, dan juga penderekan satu mobil-mobil yang tidak pas parkirnya. Nah, saudara sebangsa setanah air, sudah terlihat sudah bahwa sedikit demi sedikit kita dikirim kepada Indonesia Tarim, Indonesia Hadramaut, menjadi negara kedua dari para orang-orang Hadramaut, para orang-orang Yaman, termasuk para PKI Hadramaut ini. Nah, ini kita patut syukuri bahwa semakin tahun, ya, semakin berganti tahun, hallnya sedikit. Ya, mudah-mudahan beberapa tahun yang akan datang, para muhibin sadar, para ulama-ulama bergerak. PPNU kita jangan mengharap PPNU diganti, ya, diganti dengan ulama-ulama yang nasionalis Nusantara sejati. Nah, nanti para kabib-kabib itu sudah tidak ada ruang lagi. Kita sudah sebagai bangsa yang merdeka secara ilmu agama, bangsa yang merdeka secara ekonomi, bangsa yang merdeka secara politik, bangsa yang merdeka secara kedaulatan, dan bangsa yang merdeka secara berpikir. Itu seperti itu namanya bangsa yang merdeka. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.